Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Sandiaga Salahuddin selaku Kemenparekraf Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Etsa Purbarani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya banggakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Ekasari, selaku Duta Wisata Nusantara 2022. Saya berusia 20 tahun, berasal dari Bekasi, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan saya di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Perjalanan Wisata. Pada kali ini, saya akan menyampaikan aspirasi saya mengenai kemajuan Kota Jakarta terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja masa kini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tujuan saya mengapa berada di sini. Tujuan saya ialah untuk melaksanakan ulangan akhir semester di salah satu mata kuliah yang harus saya tempuh. Saat ini, kondisi penggunaan bahasa Indonesia di Kota Jakarta mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya, adanya pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku, seperti yang kita kenal yaitu bahasa gaul. Fenomena yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja masa kini sangat mengkhawatirkan dikarenakan pudarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana mereka menggunakan bahasa dengan kata-kata gaul ataupun dicampur dengan bahasa Inggris. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka penggunaan bahasa Indonesia akan terancam, di mana saya tidak akan menyudutkan bahwa kita tidak boleh menggunakan bahasa asing ataupun bahasa gaul, tetapi kita harus lebih memprioritaskan bahasa resmi kita, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, terdapat dampak positif dan negatif di masa depan dalam penggunaan bahasa asing ataupun bahasa gaul dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, dampak positifnya yaitu remaja dapat lebih kreatif lagi atau aktif dalam menyampaikan opininya. Setelah itu juga remaja lebih mudah dalam berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Ada pula dampak negatif, yaitu di mana bahasa Indonesia dapat tergeser nilainya sehingga penggunaan bahasa Indonesia menjadi kurang lebih baku. Terus selanjutnya ada rusaknya dan menurunnya kualitas bahasa Indonesia itu sendiri. Dapat juga mempersulit dalam penggunaan pengucapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya juga rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia sendiri. Penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan ini ialah di mana pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia agar masyarakat tetap menggunakan bahasa gaul, tetapi diberlakukan syarat-syarat tertentu yang dimana mereka tidak boleh mengubah secara signifikan tentang penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar tersebut. Mengatasi pergeseran bahasa Indonesia ini, kita juga perlu untuk bekerja sama dari semua pihak dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Program kerja yang akan saya lakukan sebagai Duta Wisata Nusantara 2022 ini dalam mengantisipasi dampak negatif penggunaan bahasa Indonesia ialah, pertama, saya akan memberi program edukasi tentang pemahaman dengan diimbangi motivasi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya bahasa Indonesia. Yang kedua, ialah saya juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk menyampaikan opininya tentang permasalahan ini. Yang ketiga, saya akan membuat program yaitu memanfaatkan teknologi sebagai bahan ajarnya agar masyarakat tidak bosan dan dapat meningkatkan kreativitas dan menemukan suatu hal yang baru dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang. Yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah salah satu termasuk dalam identitas bangsa Indonesia ini.
Menurut Mary Vinociaro dalam Brown mengatakan bahwa bahasa adalah sistem simbol vokal yang digunakan sehari-hari dalam berkomunikasi maupun berinteraksi. Dari itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu juga kita harus memperkenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara dan lebih mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia yang kita miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu, saya mengakhiri sambutan saya kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita akan semakin sadar akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Slogan dari saya. Kembangkan ilmunya, lindungi penggunaannya, lestarikan bahasa Indonesia selalu depan.